Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasana dari program studi pendidikan biologi dengan NPM 4219024. Ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi dasar dengan dosen pembimbing Ibu Reni Dwi Riastuti, Magister Pendidikan. Baiklah, di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme, anabolisme, dan katabolisme. Baiklah, yang pertama ada metabolisme. Metabolisme merupakan proses keseluruhan reaksi kimia yang melibatkan perubahan energi dan enzim dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian yang kedua ada katabolisme. Katabolisme merupakan proses pemecahan molekul kompleks yang mengandung energi tinggi menjadi molekul yang lebih rendah, yang lebih sederhana atau mengandung energi lebih rendah. Proses katabolisme bertujuan untuk menghasilkan energi yang terkandung dalam suatu senyawa berdasarkan keberadaan oksigen. Proses katabolisme dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada respirasi aerob. Respirasi merupakan proses yang mengandung energi respirasi merupakan proses yang menghasilkan energi menggunakan oksigen dari senyawa organik kompleks menjadi senyawa lebih sederhana. Respirasi aerob terjadi dan melalui 4 tahap. Yang pertama ada glikolisis, yaitu proses pemecahan glukosa menjadi asam piruvat. Kemudian yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif asam piruvat, yaitu perombakan asam piruvat menjadi asetil CoA. Kemudian yang ketiga ada daur asam sitrat, yaitu siklus yang menghasilkan energi dengan merombak asetil CoA menjadi aseptor elektron. Kemudian yang terakhir ada transport elektron, yaitu mekanisme pembentukan energi dan menghasilkan produk sampingan berupa air. Kemudian yang kedua yaitu fermentasi atau respirasi anaerob. Fermentasi merupakan proses perubahan glukosa yang terjadi pada lingkungan anaerob, meliputi glikolisis dan pembentukan NAD. Fermentasi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada fermentasi alkohol, yang merupakan proses pemecahan asam piruvat menjadi asetaldehyid kemudian menjadi etanol. Kemudian yang kedua ada fermentasi asam laktat, yang mana merupakan fermentasi glukosa menjadi asam laktat. Kemudian yang ketiga, tadi kan ada metabolisme, katabolisme. Kemudian yang ketiga ada anabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan atau penyusunan senyawa kompleks dari senyawa yang lebih sederhana. Dibutuhkan energi untuk melakukan anabolisme. Di dalam anabolisme yaitu yang pertama ada fotosintesis. Fotosintesis merupakan peristiwa pembentukan karbohidrat dari bahan dasar berupa air dan karbon dioksida. Untuk melakukan fotosintesis, energi berasal dari cahaya sinar matahari. Fotosintesis terjadi pada klorofil pada tumbuhan. Klorofil adalah pigmen warna yang dapat menangkap energi dari cahaya matahari. Fotosintesis berlangsung dalam dua tahap reaksi, yaitu ada yang pertama ada reaksi terang. Reaksi terang adalah tahapan di mana terjadi penangkapan energi cahaya matahari oleh klorofil yang terdapat pada kloroplas. Kemudian tahap yang kedua ada reaksi gelap, yaitu adalah tahapan lanjutan dari reaksi terang tadi. Reaksi gelap dapat terjadi tanpa bantuan energi cahaya matahari. Kemudian tadi ada fotosintesis, kemudian yang kedua ada kemosintesis, yang mana merupakan peristiwa sintesis senyawa organik dari senyawa organik melalui suatu reaksi kimia tertentu. Kemudian di sini ada beberapa contoh kemosintesis yang pada beberapa makhluk hidup. Yang pertama ada
kemosintesis oleh bakteri nitrifikasi. Kemudian yang kedua ada kemosintesis oleh bakteri balerang. Kemudian yang ketiga ada kemosintesis oleh bakteri besi. Yang kemudian ada kemosintesis bakteri hidrogen. Kemudian yang terakhir ada kemosintesis bakteri metana. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang saya mohon maaf, dan apabila ada yang salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.